Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Fuwaid dari Prodi PAI 3A yang akan mempresentasikan tentang ilmu laduni menurut Imam Al-Ghazali, yang sama-sama kita muliakan dosen pengampu pendidikan filsafat Islam, yakni Bapak Fajrus Shadiq, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang ilmu laduni menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu laduni adalah ilmu yang menggalinya cahaya ilham setelah sempurnanya. Maksudnya yaitu ilmu laduni itu ilmu yang diturunkan kepada seorang hambanya tanpa melalui pembelajaran. Kalau seorang hamba-hamba yang biasa yaitu dikatakan ilham, seperti yang diturunkan kepada para wali-wali itu, yaitu adalah ilham. Kalau kepada para nabi yaitu dikatakan wahyu. Maka ilham itu menurut Imam Al-Ghazali yaitu ilmu yang diturunkan langsung kepada seorang hambanya tanpa melalui pembelajaran sesama manusia, yaitu adalah ilmu laduni. Melainkan ilmu laduni itu diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hambanya. Itu adalah ilmu laduni. Imam Al-Ghazali menggolongkan ilmu laduni termasuk pengajaran yang bersifat ketuhanan. Ia membagi dua jalan pengajaran, yaitu pemberian pelajaran melalui wahyu. Yang kedua yaitu melalui ilham. Jadi Imam Ghazali itu membagi dua, yaitu wahyu dan ilham. Kalau wahyu itu untuk para nabi, sedangkan ilham itu untuk para hamba-hamba yang biasa, yaitu adalah ilmu laduni, pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada seorang hambanya. Itu adalah ilmu laduni. Ilmu laduni itu bisa diperoleh seseorang siapapun. Maksudnya yaitu, kata Imam Al-Ghazali, yang mempunyai hati yang bersih, jiwa-jiwa yang bersih, tidak mempunyai hati yang kotor. Karena ilmu itu menurut Imam Al-Ghazali ibaratkan sebuah cahaya yang terang menderang. Itu adalah ilmu. Ilmu tidak akan mungkin masuk kepada seseorang yang mempunyai hati kotor, jiwa-jiwa yang kotor, tidak bersih, masih mengingatkan harta, masih tanggung terhadap nikmat Allah. Itu adalah hati-hati yang kotor. Maka dari itu ilmu laduni itu tidak akan masuk kepada seorang hambanya. Walaupun bukan ilmu laduni, ilmu biasa yang melalui proses pembelajaran itu tidak akan masuk kepada jiwa-jiwa yang kotor. Itu adalah ilmu. Karena ilmu itu adalah ibaratkan sebuah cahaya, tidak mungkin masuk ke dalam tempat yang gelap. Kata Imam Ghazali, itu adalah ilmu. Karena kita ini ibaratkan sebuah matahari yang terang menderang, yang dimana kalau matahari itu difungsikan, maka itu akan menyinari. Kalau tidak difungsikan, melainkan itu intinya tidak difungsikan, maka itu ibaratkan matahari yang dihalangi oleh mendung-mendung yang gelap. Artinya terhalang matahari tersebut. Itu adalah yang dikatakan jiwa yang kotor. Maka ilmu tidak akan masuk. Betul kata Allah Subhanahu wa Ta'ala
La talbisul haqqu bil batil. Janganlah kau campur aduk kebatilan dan kesalahan. Janganlah kau campur aduk. Maka dari itu Allah pun melarang, maka Allah tidak akan mencampur aduknya antara ilmu cahaya dengan kegelapan. Maka kita untuk mau meraih ilmu, jagalah hati kita, jiwa kita untuk tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu. Ilmu laduni itu bisa masuk kepada siapapun. Ilmu laduni itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu laduni yang disadari dengan adanya ilmu itu pemberian dari Allah. Ada yang tidak disadari. Yang bisa disadari contohnya itu para wali itu. Kalau yang tidak disadari seperti contoh seorang orang yang biasa tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak pernah belajar tentang agama, belajar tentang syariat, tapi dia malahan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah berjamaah ke masjid. Selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengaji, melainkan dia takut kepada Allah, takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kok bisa takut padahal dia tidak belajar agama, padahal dia tidak belajar tentang akidah. Kok dia tetap percaya bahwa Allah itu ada? Datang dari mana? Maka menurut Imam Al-Ghazali itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni tanpa kesadaran, tanpa dia merasa tahu bahwa dia telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu laduni. Maka dari itu ilmu laduni itu ada yang tampak kepada jiwanya sendiri, ada yang tidak tampak. Yang salah satunya saya sudah sebutkan tadi. Itu adalah ilmu laduni. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang ilmu laduni menurut Imam Al-Ghazali. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau terdapat kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dapat kesalahan itu dari saya pribadi. Akhiran minni ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.